Jaksa kasus Supriyani guru aniaya anak polisi akan diperiksa Kejati. Nasib jaksa soal kasus Supriyani guru aniaya anak polisi kini akan diperiksa Kejati. Kasus guru Supriyani terus bergulir dan jadi sorotan. Seperti diketahui, guru Supriyani dilaporkan memukul anak Aibda WH menggunakan ganggang sapu di dalam kelas. Aibda WH merupakan Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus ini mendapat sorotan lantaran Supriyani mengaku tak melakukan pemukulan ke siswa. Bahkan, Supriyani sempat ditahan di lapas meski membantah. Kabar terbaru, setelah guru Supriyani menolak upaya mediasi dan sidang dimulai, Kejati Sultra akan memeriksa secara internal jaksanya dalam kasus ini. Hal ini diungkap oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakajati, Sulawesi Tenggara, Sultra, Anang Supriyatna. Anang mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan internal terhadap jaksa yang menangani kasus guru honorer Supriyani, yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap muridnya. Anang menyatakan bahwa saat ini, Kejati Sultra tengah memfokuskan perhatian pada Kejaksaan Negeri, Kejari, Konawe Selatan untuk memastikan persidangan Supriyani berjalan dengan adil. Kasus ini telah memasuki tahap pengadilan. Dan Anang menekankan pentingnya pengawasan agar proses persidangan berlangsung dengan baik. Ia juga menyatakan bahwa seharusnya kasus ini bisa diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice sejak awal. Seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice, tambahnya dilansir dari Tribun News. Menindaklanjuti laporan yang diterima, Kejati Sultra telah menurunkan tim untuk mengawasi penanganan kasus Supriyani di Kejari Konawe Selatan. Anang berkomitmen untuk memastikan Supriyani mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Setelah persidangan, pihaknya berencana melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konawe Selatan. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, jelas Anang. Kabid Propam gerak cepat periksa penyidik tetapkan guru Supriyani jadi tersangka. Sosok Kabid Propam Polda Sultra Kombes Moh Soleh turut jadi sorotan gara-gara kasus guru Supriyani viral. Kombes Moh Soleh langsung gerak cepat mengerahkan anggotanya untuk memeriksa sejumlah penyidik yang menetapkan guru Supriyani sebagai tersangka. Beberapa penyidik Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, telah diperiksa. Guru Supriyani ditetapkan jadi tersangka atas tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 yang diketahui sebagai anak polisi. Pemeriksaan dilakukan tim dari Polda Sultra yang ditugaskan mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus yang dialami oleh guru honorer tersebut. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengungkapkan saat ini sudah ada sejumlah pihak yang diminta keterangan dalam kasus guru Supriyani. Mereka yang dimintai keterangan yakni sejumlah personel Polsek Baito dan pihak yang mengetahui kejadian pemukulan yang dituduhkan ke guru SD tersebut. Sudah ada pemeriksaan, semuanya diperiksa masyarakat juga anggota, katanya saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Soleh mengatakan anggota polisi yang terlibat juga saat ini masih diminta keterangan terkait proses penyidikan kasus guru Supriyani sudah sesuai SOP atau tidak. Keterangan dari personel bersama saksi lain nantinya akan dikumpulkan tim dengan pantauan langsung Propam Inspektorat Pengawas Daerah, Itwasda. Polda Sultra masih didalami Mas di bawah Itwasda, kata Soleh. Terkait jumlah personel dan saksi yang diperiksa, Kabid Propam Polda Sultra belum bisa menyampaikan. Terungkap percakapan siswa SD korban guru honorer dengan Aibda Wibowo, dipaksa tutupi kejadian di sawah. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. M diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sedangkan Supriyani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tugas saya mengajar di kelas 1B. Siswa korban tersebut ada di kelas 1A, kata Supriyani.
Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. Saya tidak melakukan perbuatan karena siswa itu bukan siswa saya. Saya juga bukan mengajar siswa di kelas tersebut, katanya. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Awalnya anak itu mengaku ditanya kedua orang tuanya itu jatuh dari sawah, katanya. Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Setelah mendengar perkataan itu dikasih tahu sama ayahnya kemarin di sawah tidak jatuh, katanya. Terus anak itu didesak sama ayahnya. Dia mengaku katanya dipukul sama ibu guru kelas 1B, kata Supriyani. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Ndak ada hubungan keluarga, tetangga pun jauh beda desa, hanya sebatas orang tua dengan guru di sekolah. Karena anaknya sekolah di SD 4 Baito, kata guru honorer Supriyani. Pengacara Samsudin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Buktinya satu buah sapu injuk dengan foto luka anak tersebut. Nah itu alat buktinya itu, katanya. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Benturan benda tajam, katanya. Menurutnya si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriyani. Diakui anak itu dia jatuh di sawah tapi isu kasusnya dialihkan seakan guru ini kriminalisasi, katanya. Sedangkan Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani sudah mengaku telah menganiaya anaknya. Ayah tanya lagi ke pelaku, apa benar kamu sudah akui? Apa betul kamu lakukan? Sambil menangis itu dia bilang iya, katanya. Sosok istri Aibda Wibowo buka suara, bongkar kejanggalan luka di paha anak. Istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya jadi korban guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani belakangan jadi sorotan untuk diketahui. Istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andre Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Ibu Lilis ditelepon oleh ibu korban. Ibu korban menyampaikan bahwa awalnya awalnya dia dimandikan kemudian melihat luka-luka ini. Kata Andre Darmawan dikutip dari YouTube Kompas TV. Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengakunya jatuh di sawah. Kemudian ayahnya tidak percaya akhirnya didesak. Kemudian anak ini akhirnya membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani, kata Andre lagi. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, kata Supriyani. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B. Sementara korban diketahui kelas 1A. Jadi kami tidak ketemu hari itu, jelasnya. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu, saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi.